Karena dipaksa memang gak baik. Jangan dipaksa. Podcast. Beneran enggak? Apa ini? Oh, kaget gue. Keren ya, sekarang udah masuk zaman rekaman 4.0. Jujur keren banget. Jujur Gue keren banget. gaptek banget. Gue gaptek banget. Gue kayak baru muncul ke peradaban gitu. Ya ini pun sebenarnya nggak semua orang teknologinya make ya, cuman ada apa dengan Discord dan grup Koman? Ini dulu tuh pas skripsian kayak sering ngobrol di situ. Karena gue malas pakai kerudung kan. Kayak kalau Zoom kan gue harus pakai kerudung, harus rapi-rapi. Emang kalau di sini, emang kalau di sini nggak? Enggak, ngomong aja. Oh ya bisa video ya, anjir gue udah tahu keren banget. Sumpah gue baru tahu. Terus chat-chatannya masih ada gitu loh bang di grup itu. Ya pastilah, masa ngilang. Lucu banget. BTW, apa kabar Anbar? Gimana? Baik Seru banget. Oh. Gue punya pembuka. Jadi kita terakhir ketemu tuh di mana ya? Di nikahan gue nggak sih? Nikahan Sasa ya? Nikahan Sasa, betul. Nikahan Siabila itu kalau nggak salah bulan Desember, nggak sih? Iya. Desember. Nah, terus ini disclaimer dulu ya buat semua orang yang mendengar audio ini. Gue sama Anbar tuh since long time ago. Ini juga klarifikasi buat suaminya Anbar. Halo, Irfan. Gue sama Anbar tuh punya kebiasaan melempar meme apa kita ya, meme kucing aja gitu, meme kucing, hamster, meme kapibara, betul. Jadi biasanya misalkan Anbar ngelempar meme kapibara, gue tanggepin terus dia nggak bales gitu, kayak gone aja. Terus misalkan di suatu waktu gue ngelempar meme kucing, Anbar kebales, terus gue gone aja gitu. Nah, itu wajar ya bang. Asli, sampai di suatu saat jadi kita ngelempar meme-nya macam-macam nih, ada di Twitter, ada di Instagram gitu. Sampai saat, kalau nggak salah itu di bulan Februari gitu, gue ngelempar meme ke Anbar di Twitter, dan dia nggak ngebales sama sekali. Padahal itu lucu banget, tau gak meme apa? Lucu nggak sih? No. Apa ya? Itu adalah meme. Jadi ada dua orang dewasa bertengkar, lagi boarding mau masuk pesawat, tapi yang megang paspor tuh kanguru. Anjir, itu lucu banget, for real. Itu foto apa video? Kenapa? Itu foto apa video? Video. Itu lucu kalau foto banget. bisa dijadiin covering. cuman somehow, nah pas lo nggak bales, gue tuh langsung mikir kayak yang mungkin udah berbeda gitu kehidupannya. Udah berbeda. Sampai di bulan lalu apa 2 bulan lalu ya, kayak tiba-tiba lo ngabarin kayak, bang gue udah lahiran. Kayak what the fuck, apa sih? Kayak lo bercerita kayak, iya gue emang sengaja ngilang. Hah? Gue kayak, hah? Gimana? Jadi sebenarnya terakhir kita ketemu di Desember tuh gue udah hamil bang sebenarnya. Oh iya, makanya gue nggak ngeh, kayak berarti di situ juga udah hamil gitu. Terus mari kita mundur sejenak ke tapi emang lo menghilang itu ya? Enggak juga sih. Kayak kalau orang ngechat mah gue mesti balas. Di second account gue mesti aktif, tenang aja. Emang kalau kegiatan lo di second account itu seperti apa? Apa aja, misalnya gue share, termasuk share meme kucing itu. Oh emang iya? Iya, kegiatan gitu. Nggak mesti kalau yang, kan pamali ya, katanya belum 4 bulan. Terus gue tuh kayak nyaman gitu. Sebenarnya kayak belum maksud gue tuh pamalinya apa? Jadi pas 5 bulan. Takutnya apakah nggak jadi apa gimana gitu loh. Karena kan masih kecil kan kandungannya waktu itu. Kayak gue maksudnya mau ngasih orang-orang tuh 5 bulanan, 6 bulanan. Kok nyaman gue ya, nggak ngasih tau apa-apa ke orang. Dan gue juga nggak kelihatan apa-apa bang.
Di Bahkan teman-teman second kantor gue, tahunya pas gue 7 bulan. Oke. Eh di second account lo, kita ngapain nyebut second account? Di akun rahasia lo, Bisa nggak ada rahasia-rahasia? apa nggak rahasia banget ya? Kok gue nggak tahu sih? Gue oversharing anaknya bang. Begitu ya. Berarti rame dong sebenarnya yang mengetahui kalau lo sedang mengandung. Kayak gue sempet ngepost tuh pas 6 bulan ya, soal 24 minggu. Gue Terus ngepost feed di second account gue. Ya udah, Oke. akhirnya pada tahu tuh temen-temen gue. Lagian cuma dikit temen gue gitu. Ya di situ. Ada, coba kalau boleh dihitung ada berapa? Kalau dari seluruh pertemanan seumur hidup Anbar ya 40-an lah ada. Wah, itu banyak anjir. Dikit dong kan dari seluruh perjalanan hidup gue. Temen TK, temen SD, SMA, kuliah, kerja. Gila. Gue punya pertanyaan terlebih dahulu. Jadi gue juga sebenarnya agak inget jawabannya sih. Tapi memang apakah lu merencanakan memiliki anak segera setelah menikah? Enggak, sedapetnya aja niatnya. Oh gitu. Lo kok cepet banget. Cepet banget. Alhamdulillah. Nah terus Kaget. terus ketika beberapa hari maksudnya ketika pertama kali lu mengetahui bahwa lu sedang mengandung, bagaimana perasaan? Bingung lagi. Jadi tuh gue gini bang, awalnya waktu gue awal nikah tuh kan emang siklus mens gue tuh nggak lancar ya. Kita Terus? bakal belajar di sini. Sumpah gue belajar banyak karena gue ke dokter ini. Oke, gue akan belajar. Oke, terus? Nah jadi tuh pas awal nikah, mens gue tuh udah telat 2 minggu 3 minggu gitu. Nah terus akhirnya kayak 3 minggu, nah setelah 3 minggu itu gue kan orangnya selalu ngitungin ya siklus mens gue. Nah normalnya itu siklus mens itu kan 28 harian. Sedangkan gue itu waktu itu udah mau 60 harian. Terus akhirnya gue ke-obgyn lah. Itu stres gak? Wah stres banget sih. Pasti sih anjir. Terus? Gue pikir karena siap-siap nikah kali ya kemarin, makanya stres apa gimana gitu kan. Ya udah gue ke-obgyn, pas dicek ternyata rahim gue tuh radang. Jadi ukurannya tuh lebih besar daripada ukuran seharusnya. Oke, situ lu kaget kayak ini apa gitu. Iya, gue kayak coba lu, gue pelan-pelan bawa foto USG padahal nggak ada apa-apanya. Cuma memperlihatkan rahim gue aja gitu. Terus ya udah, terus gue dikasih obat. Setelah dikasih obat itu gue pas banget. Nah setelah yang gue siklus itu kan Agustus ya, September itu kan pas gue 28 hari. Pas bulan Oktober itu siklus gue 60 hari lagi. Terus gue gimana nih ya gitu. Kata suami gue, coba deh tes pack gitu. Gue coba negatif bang, wah makin panik gue. Terus. Karena sebelumnya dokter Augina tuh sempat bilang takutnya ada kemungkinan PCOS atau endometriosis itu. Artinya apa makin tuh? panik gue, kista gitu loh bang. I see, karena okay. Takutnya potensi kan. Gue pas gue negatif, gue makin panik. Ya Allah sih kenapa ya? Akhirnya gue ke-obgyn ke fase 1 gue. Cuman dari fase 1 gue udah kayak, udah deh kita rujuk aja soalnya udah 2 kali kan USG masih radang gitu. Terus ya udah dirujuk lah gue rumah sakit. Wah buset, gue udah kayak aduh gimana, kenapa nih anjir gitu. Terus iya, terus itu udah bulan November deh. Gue belum mens juga tuh, udah hampir 70 hari. Habis itu gue ke dokter ke rumah sakit itu, dan di rumah sakit itu tuh data gue tuh masih ini bang apa SDRI karena saudari, karena gue belum nikah gitu. Pas gue terakhir berobat ke situ. Oke. Gue masuk ke sama Augina, ditanya-tanya lah ada ini enggak, apa namanya, berat badan berlebih enggak, atau ada rambut-rambut yang tumbuh di tempat tidak seharusnya, karena itu ciri-cirinya PCOS kan kayak gitu. Terus gue bilang berat sih enggak terlalu ya, gue ya udah berat naik aja, gue sampai tiba-tiba naik 5 kilo 7 kilo gitu enggak. Terus rambut juga enggak ada gitu. Terus dokternya bilang yaudah kita cek dulu. Sambil dicek USG, dokternya ngomong gini, tuh lihat ada apaan ya sih, ngerti tuh gue kayaknya. Apaan bro? Gue nggak ngerti ya. Terus dia nanya, kamu udah nikah belum? Udah gitu. Oh udah gitu. Oh ini kamu hamil, dia bilang kayak gitu. Gue kaget.
Jadi tuh karena data gue di rumah sakit itu masih SBRI kan, belum MY. Dikiranya gue MBA. Anjir. Kata dokter, saya udah siap-siap mau ceramah. Padahal katanya, ya dong. Dan kebetulan tuh gue sendiri kalau begini. Iya bener sendirian. Oke. Terus lo Guys, dilanda kebingungan kan? bingung dong. Udah 6 minggu bang. Udah detak jantungnya. Gue kayak, Terus hah? oke. Terus lo dikasih tahu gitu. Nah terus apa yang lo lakukan setelah itu? Abis itu gue ngabarin kakak gue dulu. Oke. Gue baru ngechat, Mbak, kata kakak gue hamil lu ya. Udah tahu gitu. Kok bisa gitu? Ada feeling kayak gitu? Gak tahu gue tiba-tiba hamil lu ya. Iya. Anjrit. Oke. Terus. Ya udah deh, dikasih minum vitamin. Terus gue kan kayak, gue bilang sama dokternya, kok gue gak ada mual-mual atau apa gimana. Kata dokternya, nanti juga habis tahu langsung. Wah, bener. Bener ya? Kacau. Berat gue turun sampai 2 kilo bang. Ini jujur li gue pengen tahu setahu-tahunya kayak rasa mual tuh kayak gimana sih? Ya mual biasa aja, mual. Gak tau gue, kalau gue gitu karena nyium nasi, bau nasi yang matang, tau kan nasi enak ya. Iya betul. Gue nasi, gue makan ubi sama kentang, tahu. Karena gue Oh. bisa makan nasi, mual banget. Itu berapa lama? Gue tuh kayaknya sampai 4 bulanan deh masih kayak gitu. Anjir. Gue udah mulai mendingan tuh pas bulan puasa waktu itu. Tiba-tiba gue fast forward ke bulan puasa. Ini kayak ada waktu itu lewat gitu. Gue pengen tanya, intinya lo mengetahui bahwa lo dikasih dokter kalau lo hamil gitu. Terus apa perasaan lo, Bar? Maksudnya kayak stage-nya apa gitu? Gue tuh merasa kayak, ini gue udah siap belum sih dikasih kayak gini. Gue tuh ngomong sama suami gue, kok cepet banget ya gitu. Apa emang menurut Allah kita udah siap ya? Bisa nggak ya? Gue bingung banget sih. Kata laki lo apa? Ya udah, mau gimana lagi? Ya, ngapain bingung orang punya suami? Tapi kan Iya. gue Aduh, anjir lucu lagi. Gue nggak expect jadi lucu. Anjir, gue tuh nggak ada video-video lucu test itu nggak ada anaknya. Gue udah Emang lu Raisa. kan lumayan buat konten. Oh bener. Ini ya day one sama one day. Lo merasa kayak yang tadi kan lo ngerasa yang ini beneran ya yang gitu-gitu kan. Itu lo ngerasanya sampai berapa bulan kemudian? Sampai lahir lagi. Sampai dia udah gue lahir. Ini anak manusia bukan anak kucing. gue namain anak manusia, jadi bukan namain anak kucing. Oke, gini. Lo nggak gini. Gue nggak ngerti sama sekali. Cuman menjalani kehamilan selama 9 bulan tuh rasanya gimana sih, Bar? Gue sih karena pas awal-awal parah banget ya, muntah sama mual-mualnya beratnya. Dan gue sempet sakit juga kan di awal di semester 1 sampai semester 3 tuh sempet mah juga, makanya kayak aduh udah campur aduk. Terus semua makanan yang gue makan tuh muntah. Terus kayak dokter gue juga udah apa aja yang masuk bisa dimasukin, makan aja kata dokter gue juga. Karena gue masukin mie. Lo masukin apa? Mie sama buah. Indomie. Bisa enak banget. Iya. Karena gue nggak makan nasi, jadi kayak seminggu tuh gue 2 atau 3 kali lah gue makan mie. Wow. Ini pas gue nanya dokter gue kayak ya udah apa aja yang kita perbaikin gizinya di semester 2 katanya gitu. Tapi di semester 2 memang for real mualnya tuh perlahan menghilang gitu. Iya, gue sempet mudik bahkan bang. Kemarin pas mudik tuh gue di 7 bulan. Naik apa? Naik kereta. Mabuk nggak? Enggak, aman banget. Dari semester 2 tuh bener-bener masa paling enak. Masa paling enak belum terlalu berat. Iya, perut gak terlalu berat. Terus kayak mual udah gak terlalu. Dan gue ngopi. Gue tuh sebelum hamil nggak banget sama ngopi. Itu pas hamil gue ngopi bang. Oh gitu, menarik sekali. Banget sih, aneh banget. Aneh banget. Tapi aneh banget sama temen gue tuh bilang,
kok Apa? bisa gitu ngopi. Sedangkan gue waktu sebelum hamil tuh kan minum tuku tuh gue deg-degan ya bang. Dan buat gue tuku tuh pahit gitu. Terus Oke. gue pesannya tuku less sugar. Hebat sih menurut gue. Berarti berarti ini anak lo ini menyumbang sebuah hobi kopi buat lo ya. Iya. Until now gitu? Gue nggak yang kopi pahit banget sih, nggak kopi yang dikonsumsi Irfan juga enggak. Iya kopi susu bisa lah sekarang. Oke. Pertanyaan berikutnya. Eh lo merasakan perut mulai membesar tuh di waktu kapan? Gue ngerasa di 7 bulan pas gue mudik itu kayak 7 bulan. wow sudah bulat. Eh terus di fase itu perasaannya apa, Bar? Kayak wah anak manusia. Apalagi udah kelihatan mukanya kan waktu di USG 4G nggak tuh warning. Kayak gak tuh kayak sinyal, bro. Iya makanya. Iya udah kelihatan mukanya terus kayak loh ada manusia di perut gue 7 bulan terakhir ini. Dan udah mulai berasa gut-gutnya gitu kan di 7 bulan itu. Ya perut gue udah kelihatan kalau dia lagi rendang gitu perut gue mengsol Oh gitu kelihatan. kah? Iya kelihatan lucu deh. Tapi kalau lagi nggak mau. Aneh nggak buat lu? Aneh sih tapi ya udah Oh, lo lebih lebih ke yang aneh ya pas udah habis gitu ya. lahiran perut gue hilang. Kok tunggu dulu, sebelum kita sampai sana. Kok gue nggak mendengar lo tengah worry ya? Worry tapi kayak ketutup aja gitu loh bang. Maksudnya apa ya gue lebih pas hamil nggak terlalu banyak pikiran yang stres banget gitu enggak sih. Untungnya Kenapa enggak. kalau lo bisa berandai-andai, menurut lo kenapa? Karena Irfan suami saya. Oke, itu sangat Kayak mendukung hilang satu. aja gitu. Worry gue hilang aja gitu. Wow, itu Jadi ya. ya Tolong udah gue semua ngapa-ngapain ada dia gitu. pasangan bapak ibu, kehadiran bapak sangat penting Betul pada betul. masa-masa kehamilan dan of course setelah melahirkan itu sangat penting. Itu adalah bulan ke-7 lo ngopi. Bulan ke-8 gimana? Bulan ke-8 gue kerja udah mulai ngos-ngosan banget. Oh berarti lo Yang kerjaan kerja gue ya? lagi Gue baru tahu lo. Gue kerja bang, sampai 9 bulan gue kerja. Gue Berarti lo cuti tuh di tahap uh, mual kerja juga. kerja gue. Gila sih. Gila Dan gue sih. udah kayak, gue gak enak banget sama bos gue udah izin mulu gitu loh. Oh gitu. Bener-bener kerjaan gue muntah terus tapi versi gendut perutnya. Kan ini pertanyaan bodoh sih. Muntah tuh kan gak enak ya. Lu merasakan ketika lo habis muntah berkali-kali tuh kayak yang udah kayak yang ya udahlah gitu nggak? Atau tetap masih nggak enak aja? Iya, enggak ya udah lah. Mau gue sampai ke dokter berapa kali ya? Karena awalnya gue dikasih obat ini, terus ganti obat ini karena masih mual, terus ganti lagi obat ini. Kayak udah 4 kali gue ke dokter deh kayaknya. Gila. Cuma dibilang ini karena bayinya mau lahir, kita mau lahir gitu. Ya gimana caranya? Biar gue nggak mual terus. Oke, lu masuk ke bulan ke-8 which is lu mulai capek katanya. Apa yang lo rasain? Ngos-ngosan banget sih gue kerja. Oh gitu ya. Iya capek banget. Udah mulai berasa berat gitu kan. Apalagi kalau sholat, anjir capek banget. Wah Bangun berasa dari sih. sujud, wah Iya. capek banget. Gerakannya berasa banget sih. Berasa banget. Bangun dari sujud tuh berdiri tuh berasa banget. Oh, kebayang. Gue lagi mencari-cari nih keberadaan support temen lo yang lo bilang ini ada di mana dia? Oh jadi gue tuh gue worry ya karena itu bang, karena gue pas sakit itu parahnya sih pas semester 3 ya. Oke. Gue ke dokter 4 kali itu gue sampai nanya ini tuh normal gak sih gitu, karena ulu hati gue sakit banget kan waktu itu. Terus dia tuh kayak normal kok, nggak apa-apa kayak gitu, karena emang kakinya dia tuh di atas gitu loh, jadi karena palanya di bawah kan posisi kakinya ada di ulu hati gue kan. Terus ya udah dia tuh banyak Tendang mulu tuh. ke gue. Iya sakit banget bang. Kayak, wow bisa stop gak nendangin pankreas gue. Pankreas. Gue penasaran. Lo suka ngobrol nggak sama anak lo ketika dalam kandung? Ngobrol. Kadang kalau gue kan pagi mual terus ya gue kayak ayo bantuin mami ya hari ini kerja dulu. Soalnya mami belum cuti. terus gimana? Pressure.
Ya gue tiap mau sikat gigi terus kayak gitu bang, gue harus afirmasi kayak, ayo bantuin Harus, mami ya, emang harus. jangan jangan mual di kantor. Kalau mual di Ja kantor, kalau muntah susah beresinnya. ribet ya? Ya ribet, Iya, susah aku kayak, susah. ayo bantuin mami ya hari ini kalau di rumah mau muntah keserem. Itu itu Oh ada lagi pertama. satu lagi dong, yang Apa bikin tuh? gue worry waktu itu karena waktu jadi nyokap gue sama kakak gue tuh dulu waktu hamil dan lahiran itu asinya nggak keluar. Oke, Gue takut dong, orang-orang 8 bulan udah pada kasih booster, terus udah ada yang 8 bulan udah mulai ngumpulin ini kolostrum. Kolostrum tuh ASI pertama itu loh bang, yang nutrisinya bagus banget itu. oke, Terus gue nggak which is keluar gua belum apa, aware. iya pokoknya itu ntar lo harus tahu itu. Siap, makasih. Terus 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 gue lu? nggak, gue belum keluar apa-apa 8 bulan gitu. Akhirnya gue cari dokter laktasi, keren banget deh, Oke, gue bangga menjadi gue sendiri. mandiri ya, ini lebih ke sangat mandiri sih. Shout out buat Anbar yang gua kenal. Iya, terus gue nyari lah ke dokter laktasi, ketemu, Terus dicek. Terus gue bilang kan kalau misalkan nyokap gue sama kakak gue itu aslinya dulu nggak keluar, jadi gue juga dulu dari kecil tuh full support. oke, Terus ya udah, gue karena gue sangat amat worry kan, gue takut banget asi gue nggak keluar. Terus dicek lah, bisa kok ini, insya Allah gitu, dicoba aja nanti. Nanti kalau terus dia bilang nanti kalau misalkan seminggu setelah lahiran balik ke sini lagi aja gitu. Terus gue oke gitu. Gue bahkan waktu mau wow. masuk ke ruangan di laktasi itu mau nangis tuh ya, karena gue takut banget. Takut banget ya bisa keluar asi gue, kan aku makan apa anjir, masa nasi padang, Iya, enggak dong. belum bisa, masih lama, masih lama. Eh, itu ada di bulan ke-8 ya? Itu 37, 8 mau 9, Wow. 37 minggu, gue masih kerja soal itu. Wah, gila sih, gila. Terus, lo sudah melihat-lihat nih kan bahwa udah ada jadwal lo lahiran. BTW lo normal sesar? Enggak, gue gak ada jadwal bang, karena gue niatnya normal, Terus, niatnya walau ujungnya jadi sesar. gimana ceritanya? Jadi waktu itu tuh gue, karena dokter gue tuh kan normal ya, Oke. udah cek plasenta, cek panggul, dokter gue bilang insya Allah bisa nih normal gitu, ditunggu aja ya. Gue tuh waktu minggu ke-39 tuh belum mulus sama sekali bang, jadi perut gue udah gede, gue kayak masih ketantang petenteng. Belum mulus. Terus Gua kebayang sih, oke. Terus, dokter gue bilang 2 minggu lagi balik ke sini aja ya, lagi ya kalau belum mulus, ntar kita induksi, dia bilang kayak gitu kan. Atau kalau mau di minggu 40 induksi, misalkan mau buru-buru nggak apa-apa balik lagi ke sini, dia bilang gitu. bentar, Gue pertanyaan. Kalau lahiran normal itu berarti dia ada di pekan keberapa ya? biasanya 40 maksimal di 42. Maksim range 40 dan 42. Oke, terus Itu kalau misalnya ketubannya masih bagus. Karena oke. untungnya kemarin gue masih bagus semua kan keadaannya. Terus gue bilang, oh ya udah nunggu aja, gue bilang. Karena gue udah, karena dokter gue nih selalu kasih afirmasi yang kayak, bisa pasti bisa kok lahiran normal gitu. Gue udah kayak pede dong mental gue untuk lahiran normal. Ya, Sebelum oke, akhirnya gue buka siap gitu. TikTok, Kalau akhirnya kalau itu mau gue lu buka siap TikTok, gitu. gue buka TikTok, orang-orang nge-rate lahiran normal. Sialan. Sialan. Padahal kalau kelahiran tuh gimana aja nggak sih asal ibu dan anaknya sehat. Benar, itu kan. Itu kan. Itu gue sambil ngeliat video TikTok orang yang ratingnya minus 1 juta itu, sambil afirmasi, ayo gue pasti bisa, ayo gue bisa. Anjir. Tapi sosial media mempengaruhi lo banget nggak dalam kehamilan dan melahirkan ini? Pengaruh, karena gue banyak banget nyari, kayak gue lebih nyari di Google, lebih nyari ke TikTok ya. Terus kayak algoritma TikTok gue tuh kalau nggak bidan tau gitu yang lewat. Oh gitu. Terus. Gue jadi kayak menyimak live mereka. Ya Allah banyak Em, juga yang nanyain kayak gue gitu. mempengaruhi lo secara negatif atau positif dalam pengalaman lo? Positif sih. Yang negatif cuma itu doang, yang nge-rate lahiran normal, sialan. Iya itu deh. Sisanya positif. Iya. Eh tapi begitu lo membayangkan bahwa lo diafirmasi lo akan melahirkan normal, lo deg-degan nggak? Gimana gitu perasaannya? Deg-degan lah, maksud gue
perut gue udah gede ya bang, so gue mikir kayak ini gimana cara ngeluarin dia dengan 2 cara yang tidak gusik, apa di download Betul. aja ya, nggak bisa. Nggak gitu, nggak gitu. Tapi si temen gue itu dia bilang mau lahirannya normal, mau sesar, gue tetap ibu yang hebat gitu. Dia bilang kayak gitu. Aku Percaya deh sepakat. ntar kalau enggak, dia bilang percaya deh kalau misalkan nanti ketika waktunya lu udah pasrah mau sesar mau normal, yang penting dia keluar aja. Dan bener. Iya, bener. Ayo gue juga sepakat. Yang paling penting soalnya yaitu semuanya selamat lah. Medis yang paling pertama. Iya. Terus apa yang terjadi? Jadi itu gue itu kan HPL tanggal 9 Juli ya bang. Itu pekan Sampai keberapa? tanggal ke 40. Oke, itu 40. Pas. Terus. Ya, terus tanggal 9 Juli gue masih biasa aja nih. Temen gue ngajakin nonton sore. Waduh, nonton sore tuh di week 40. Terus gue kayak, aduh pengen banget lagi. Tapi masa kalau gue kontraksi di bioskop kan gak lucu ya. itu viral sih, fiksi itu viral banget pasti. Gak mau mana nontonnya di Cinere. Oh iya lagi, oke. Terus. Terus abis itu, jadi temen gue tuh ngajakin nonton itu kan 10 ya, tanggal 10 Juli itu kan sore, temen gue udah kayak, udah ya belum anak lo gitu. Gak tau lah, terserah dia, anjir, gue bilang kayak gitu kan. Terus. Terus rencana, terus akhirnya itu kan tanggal 10 hari apa ya, Kamis atau Rabu gitu. Nah, gue tuh rencana nonton hari Sabtu tanggal 12. Gue udah bilang sama Irfan, ya nonton yuk gitu. Nonton apa tuh nonton sore gitu. Yaudah ayo, abis asar aja dia bilang kayak gitu kan. Biar Terus gue sore kan? tiba-tiba ya, kalau pagi kuliah subuh. Subuh, ntar jadi beda. Terus. Terus habis itu pas sore-sore itu abis asar tuh gue mager keluar karena panas banget kan. Gue kayak, yaudah ntar malam aja deh, jalan gak usah nonton, gue bilang kayak gitu kan. Jadi Besok aja malam, kita. nggak sore. Enggak, niatnya gue jadi besoknya. Itu kan Sabtu tuh kan tanggal 12 kan. Jadi besok. Gitu. Gitu sore. Terus. Terus habis itu tanggal 12 malam itu gue malamnya sama dia jalan-jalan, lagi nongkrong. Gue kayak udah lama banget jadi nggak nongkrong sama dia. Tapi maksud gue, lu tuh nongkrong, lu ngerasa fit aja gitu. Fit dalam artian lu bergerak Iya. nyaman. Nyaman aja, biasa aja. Wow, itu keren sih. Terus. Itu kan posisinya gue udah 40 hari lewat HPL kan, 40 lebih 2 hari tanggal 12 gitu. Terus gue balik ke rumah tuh jam berapa ya, setengah 11an tuh udah. Coba gue malam tuh coy. 11 mimpi. Gile cuy. Siap terus. Gitu kan. Terus sampai rumah tuh ayah gue ngechat Irfan, nanyain gimana, udah waktunya bukannya, kata ayah gue gitu. Terus Irfan balas, iya ya, baru belum mulai, minta doa aja gitu kan. Oke. Terus habis itu gue ngobrol tuh sama Irfan sampai malam, sampai tengah malam gue nonton ini podcastnya Selos sama Dean Kati. Yang apaan? Oh, yang Dean Kati ngajakin berantem siapa tuh petinju, gue lupa. Anjir, gue nggak tahu coy. Algoritma kita beda. Gue nonton sampai setengah 2 pagi ya. Anjir. Kok perut gue sakit ya, gue kayak perasaan gue aja kali gitu kan. Ternyata gue nggak ngerti kontraksi itu kayak gimana gitu. Tiap gue nanya dokter gue, dia bilang antar juga tahu gitu, badan kamu tuh pinter tahu. Dokter gue selalu bilang kayak gitu. Ngide banget. Gitu. Terus gue kayak, ini kontraksi bukannya gitu, apa palsu gitu ya. Sakitnya tuh gimana? Sakitnya kayak sakit mens di bawah gitu deh pokoknya, kayak digeremek gitu perutnya. Terus itu kan jam itu gue ngerasain dari setengah 2 sampai jam 2 kan. Itu Irfan tidur tuh? Enggak, Irfan gak tidur, dia masih lanjut nonton. Gue udah menyerah, gue tidur deh gitu. Nah pas gue masih nge-scroll TikTok tuh bang di kamar, gue belum tidur. Oke, siap. Lihat rating lahiran normal lagi. Gak penting. Afirmasi. Terus. Itu jam setengah 3, gue mau tidur, gue sakit gitu. Akhirnya gue bangun, gue datang Irfan, ya perut aku sakit gitu. Kata dia mau ke rumah sakit sekarang. Enggak deh, takutnya kalau bukannya belum gede soalnya suruh pulang lagi kan. Oh gitu. Terus. Iya, terus habis itu gue tungguin aja sampai jam 3. Oh sakit perut gue ya. Terus jam setengah 4, sakitnya makinan. Akhirnya gue download aplikasi itu tuh, contraction timer. Jadi dia tuh kayak bisa nyuruh apa ya, gimana ya bilang,
Dia tuh kayak Gimana? kalau misalkan kita semakin sering mencet, dia kan Oke. jadi kelihatan kan interval waktunya. Nah dia tuh biasanya kalau udah 5 menit sekali langsung ngirim ke rumah sakit gitu buat siap-siap. Oh, I see. Keren juga ya. Heeh. Di App Store ada Keren di App banget Store sih. ya? Ada. Ada. Silakan Walaupun di-download cuma sehari gitu kayaknya. contraction timer. Jam setengah 4 tuh perut gue udah sakit banget. Gue udah gak bisa tidur. Gue mikir kayak tidur dulu kali ya abis subuh. Abis itu ntar jam 6 baru ke rumah sakit gitu. Santai ya. Terus ya Oh, udah terdengar santai nih, terdengar sangat santai nih. gue masih tahan bang, gue masih tahan. Gue merasa Wonder Woman nih, kuat gue. Asli, Terus bro. Gila, pembukaan, gue kenal lo banget. gue KRS pembukaan 7 kali ya, biar sampai sana tinggal ngeten. Gue mikir kayak gitu ya. Gokil, gokil. Gila, 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 gila. Gokil banget menurut gue. Yang setengah 4 dia kan masih masak mie bang. Kata dia, Mie. aku lapar gitu. Kamu mau nggak? Terus, Enggak. Nggak bisa, waduh, gue sakit perut. santai banget. Gue Terus salut sih. akhirnya, Terus. terus gue bilang kan, karena kontraksinya makin sering, si aplikasi itu udah nyuruh ke rumah sakit tuh jam 4:30 deh. Terus gue bilang, Oke. nanggung deh, subuh dulu, sholat dulu deh. Terus dia mandi dulu tuh. Gue udah gak kuat mandi, karena perut gue udah sakit banget, jadi gue cuma duduk doang. Terus udah tuh sholat terakhir gue, sholat subuh terakhir gue. Sampai sekarang. Oke. Terus Respect. habis itu gue mau tidur, ternyata makin sakit. Ya udah deh, 5:30 gue ke rumah sakit. Terus. Oh, terus gue kayak, aduh anjir sakit banget ya. Baru gue mikir kayak, oh bukan gede nih, minimal 4 lah gitu. Udah tahu gue sampai rumah sakit bukan berapa, Ini karena TikTok nih bukan guys ya. 2. Guys, ini karena TikTok nih kayaknya. Ada racun-racun TikTok di sini. Sialan. Terus. Gue ke rumah sakit baru pembukaan 2 bang. Ya Allah, Oh, real? wah asli. Gue pikir juga gue udah bukan gede dong. Gue kayak anjir baru pembukaan 2 gitu. Kalau bukan 2 kan sekitar 2 sentian gitu kan. Dan sesakit itu nggak sih? Ya Allah, sakit banget gue udah gundah tuh gak gue tahan tapi gue beli kayak gitu loh kayak aduh gitu kayak gitu. Wow, Dan itu gila. gue masih Amazed banget. gue kayak masih bisa menguasai diri gue gitu. Wow. Dan itu kan cek pembukaan itu kan per 4 jam sekali karena Aha. terus gue datang jam 6-an kan, jadi gue dicek detak jantung apa segala macam dulu, terus cek lagi jam 10. Jam Itu 10 bentar, tuh gue lo balik atau tetap di rumah sakit? enggak, gue tetap di rumah sakit. Oh, Untungnya jadi nggak kan disuruh disuruh balik, balik. anjir gue nggak kuat kalau suruh balik. Iya, disuruh balik. Jahat banget. Gue kayaknya di pinggir jalan aja deh. Udah, kalau nggak pergi UGD, saya di pinggir jalan aja. itu selama 4 jam lo ngapain? 4 jam gue istighfar dan menyebut asma Allah. Asli. Asli banget udah. Apa yang ada di pikiran lo selama itu? Gue cuma pengen nih anak cepetan keluar, sakit banget perut gue. Wow. Terus. Sampai pikiran gue, kok bisa nyokap gue ngelahirin 3? Ini gue mau 1 aja susah banget. Wow. Pokoknya Terus. sampai sekitar jam 8-an lah gue masih bisa menguasai diri gue. Aha. Mulai jam 10-an gue udah gak tahu bang gue sadar apa enggak. Gue udah ngawang-ngawang sakitnya. Karena sesakit itu? Sakit banget. Sakit-sakit itu gue pengen muntah terus gitu loh bang. Oh gitu? Jadi kan dia kan kayak kontraksi tuh timbul tenggelam gitu ya, tapi pas gue tuh intens banget bang, kayak nggak ada jedanya. Wow. Makanya dikira perawatnya tuh gue udah bukan gede gitu. Ternyata pas dicek lagi baru bukan 4 gitu. Kayak muntah perut kosong sampai gue muntah angin bang. Gue udah nggak kuning lagi, udah nggak ada isinya lagi ya perut gue. Saking sakitnya. Terus gue kayak, aduh gimana ya? Sakit banget. Terus akhirnya gue masih jam 10 nunggu lagi kan buat cek pembukaan sama gitu tuh 4 jam. Untungnya dokter objin gue tuh ini ya tes respon ya. Apa memang semua objin harus tes respon? Sih kayaknya. Itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Iya, karena ibu-ibu yang ngerti. Kalau bapak kayaknya nggak ngerti deh. Ya. Tapi dia kondangan dulu bang. Gitu. Karena kan gue lahiran hari Minggu ya. Dia kondangan dulu. Dia dari awal udah bilang, ntar insya Allah mungkin jam 4-an kali udah bukan 8, dia bilang kayak gitu kan. Perawatnya juga bilang sama gue, ntar dokternya kesini jam 4-an gitu. Lagi kondangan di pesan-pesannya. Anjir. Kok bisa sih santai itu, tolong deh Bu. Sering kali ya. Santai banget nih Bu. Jadi gue udah gak bisa merespon apa-apa denger kayak gitu. Kayak, mulut gue udah Allah Rasul gitu. Itu berarti jam 10 sampai jam 2 kan? Iya, sampai jam 2. Dan itu harusnya itu apa yang ada di kepala lagi?
gue tuh udah bilang gue nggak tahu bang, gue sadar apa enggak saking sakitnya. Jadi gue nggak berani melek karena sakit banget kan. Jadi gue bener-bener merem sambil nangis aja. Itu berasa selama itu nggak? Lama banget dan Gila ya. kontraksinya tuh nggak udah gitu loh yang bikin gue nangis terus tuh karena nggak udah. Sedangkan biasanya tuh kalau bukan kecil kan kayak ada jeda 5 menit 2 menit Yes. gitu loh. Dan gue tuh nggak ada, bener-bener terus-terusan gitu. Dan gue belum tidur kan. Iya, tambah lu belum tidur, aduh. Iya. Dan gue muntah terus, nggak bisa masuk apa-apa gitu. Kepala macam apa itu? Karena dicek detak jantung pun dia udah di perut bawah gue. Terus kayak ya Allah, gampangin kayak ini lah. Akhirnya gue udah nggak tahu doa apaan aja yang bisa gue sebut pokoknya. Terus akhirnya lu sampai ke jam 2, betul? Iya, ke jam 2 itu baru bukan 5. Jadi 4 jam gue cuma naik 1, bukan. Wow. Sedangkan harusnya tiap jam itu kalau dengan kontraksi yang intens itu, kata dokter gue harusnya tiap jam itu 1 pembukaannya. Alias harusnya gue udah minimal pembukaan 7 di jam 2 itu. Posisi gue udah lemes, belum tidur. Terus dia nggak turun-turun. Pas dicek tuh ternyata kepalanya anak gue tuh udah dipanggul, cuman nggak bisa masuk bang. Karena kegedean. Iya. Jadi gue USG itu kan di week 39. Itu berarti masih 3 kilo. Nah gue kan akhirnya di 40 kan. Dokternya tuh bilang, apa jangan-jangan segedean kali ini anaknya gitu. Jadi nggak muat masuk panggul ya gitu. Karena masih tinggi kan katanya. Di panggul tuh masih tinggi, dari mulut rahim tuh masih tinggi. Terus kata dokter gue, apa mau sesar aja gitu. Ini dokternya udah beres kondangan nih. Dia udah dress up sebagai dokter. Dari telepon. Yang ngomong ke gue perawat itu cewek. Oke. Dia masih cewek. Lu kecewa nggak di detik itu? Jujur nggak, gue biasa aja. Gue udah nggak kepikiran dia mau datang, mau kagak. Kepikiran. Keluar hari ini pokoknya gitu. Oke. Terus. Gue kan nggak sempet mikirin orang bang, gue mikirin diri sendiri gue. Pastilah, gila lo. Terus. Udah kayak anjir, ini gue nih kayak gue orangnya takut gampang meninggal gitu kan. Itu mukanya Irfan gimana kalau boleh lo jabarkan? Kasian dong. Sampai dia ngomong gini. Jadi gue kan gak bisa tiduran ya, karena tiduran sakit banget. Jadi bednya itu kayak ditinggin gitu loh bang, punggungnya. Oh, I see, oke. Jadi gue senderan gitu. Nah terus gue tuh, karena gue, tadi gue bilang gue gak berani melek karena sakit kan. Jadi gue merem sambil menyebut asmaullah, terus sambil nangis. Gue sempat ketiduran bentar gitu. Oh gitu? Tapi tiba-tiba berhenti, aku sudah lewat. Anjing, parah. Ngeri. Jujur aku kira juga aku Ngeri. Jadi gue sempet ketiduran bentar gitu loh, saking capek kayak gitu. Anjir, gue juga kayaknya misalkan ada di posisi Irfan, gue kaget sih kayak yang, kok lu kenapa lu berhenti gitu? Kok diem? Kenapa nih? Dok, kenapa nih dok? Oh masih napas kata dia. Anjir, intens banget. Kacau. Terus gue bilang ke dia, ya aku gak mau induksi, aku gak kuat, gak mau induksi, ini sakit banget. Iyalah, gila. Gue apalagi induksi gitu. Anjir, gila sih. Gila banget. Terus akhirnya gue itu ditawarin mau sesar apa lanjut gitu. Tapi perawatnya bilang, dokternya nyaranin sesar aja, soalnya kan gue juga udah gak ada energi ya buat ngeden. Apalagi buat minggu 5 pembukaan lagi. Makanya guys, jangan begadang ya. Ini satu poin lagi nih. Tolong. Kalau bunting jangan begadang. Jangan begadang ya, tolong. Mau podcast apapun, jangan begadang kalau udah week 40. Itu poinnya. Terus. Iya, terus ya udah. Irfan juga udah gak tega lihat gue menyebut asmaullah terus. Iyalah, gila loh. Siapa yang tega? Terus ya udah, akhirnya nanti sesar aja deh gitu. Udah deh. Langsung. Itu udah jam 2:30. Terus gue kayak diinfus ambil darah, tes alergi, udah gak berasa apa-apa bang, terus sakitnya kontraksi. Sakitnya soalnya udah ini ya, gak ada yang bisa ngalahin ya? Udah gak ada yang bisa ngalahin, sedangkan itu gue baru pembukaan 5, apalagi pembukaan 10, gila. Biusnya full atau setengah? Setengah. Oke, terus. Dari punggung doang. Jadi selama diinfus, ambil darah, tes alergi, itu kan Irfan ngurusin administrasi, jadi gue sendiri kan. Oke. Oh nggak lama datang kakak gue deh pas udah mau masuk rumah sakit, masuk ruang operasi banget. Kakak gue datang, gue cuma ngasih HP dong. Ya udah, gue udah nggak berasa. Sedangkan itu kan kontraksi nggak bisa di pause ya, walaupun gue mau sesar. Iyalah. Gue kayak ntar dulu boleh nggak?
Nih gue lagi ini obat lagi pada masuk dulu nih ke badan gue. Iya. Oh, sama gue ngantuk nih gitu. Gue ngantuk banget. Ih, jujur ngantuk banget. Gue ngantuk banget nih gitu, please Terus gitu. tuh best partnya dokter gue datang. Jam Masih berapa pakai tuh? baju kondangan. What? What Jam the hell? kayaknya 3:30 deh. Apa? Gue nggak tahu ya. Gue kan nggak boleh pakai apa ya. Kayaknya 3:30 kurangan deh dia. Respect Jadi gue banget. udah masuk. Gue respect banget. Gue masuk ke ruangan yang sebelum ruangan operasi. Terus dokter Oke. gue ngintip dari pintu. Karena dia masih belum pakai baju bedah kan. Maksudnya belum pakai baju operasi. Dia Yes, yes, ngintip. yes. Harusnya kita udah bukan 8 ya Neng. Dia bilang gitu. Iya, gue bilang sambil menahan kesakitan. Kayak mau sakit ya dia bilang gitu. Terus iya harusnya kalau kontraksinya intens kita jam 4 udah lahiran. Udah aku di baju dulu ya kata dia. Dia tutup lagi bajunya. Santai ya, si santai. Sangat Oke. santai dokter gue. Iya, Gue respect udah banget. jelek banget ini air mata jadi kerak di mata. Iya, udah bahkan nggak tahu ya kayak sumber sudah mengering sejak kapan gitu. Iya. Terus kayak udah terus gue masukin obat segala macem. Sampai bahkan pas dibius yang katanya sakit sampai tulang itu gue udah nggak ngerasa apa-apa karena sakit banget kontraksi. Gila sih, gila Udah banget. nggak berasa. Jadi yang katanya sakit ke tulang itu yang jarumnya sepanjang itu gue udah nggak ngerasa. Karena sakit banget kontraksi. Sama kayak itu efek kantuk juga sih. Gua percaya ada di situ juga ada kontribusi Oh iya bisa lah. jadi. Terus Ya udah bentar banget kan operasinya cepet. Dokter gue juga ngajak ngobrol terus juga kayak tiba-tiba anak gue keluar gitu. Perut gue diubiak-ubiak tiba-tiba keluar nih. Kan lo bilang tiba-tiba anak lo keluar ya. Terus apa yang lo rasakan di kala itu? Gue seneng sih, tapi gue nggak nangis nggak apa ya, gue seneng aja kayak, akhirnya keluar juga gitu kayak lega banget. Pasti itu lega. Cuma tapi perasaan paling enak ketika abis dibius tuh kan langsung mati rasa ya dari pinggang ke bawah kan. Sakit perut gue udah nggak ngerasa bang. Gue udah nggak ngerasa sakit perut itu udah lega banget. Tapi teler ngantuk gitu nggak? Apa enggak? Gue nggak Awake ngantuk, aja. tapi gue gemeteran. Gue gemeteran banget di ruang operasi. Sampai tensi gue 180 bang. Anjir. Nah iya, jadi dokter anestesi gue bilang, kamu ngerasa kedinginan nggak? Enggak, gue bilang kayak gitu kan. Emang gue geter tremor parah gitu loh. Jadi kemungkinan alat tensinya tuh ngebaca getaran gue jadi nadi mungkin ya. Jadi tangan kanan kiri gue tensi, terus akhirnya di kaki kiri gue yang kebius kan diem ya. Jadinya badan gue alat tensi. Gila coy. Yes. Itu ngeri banget. Ngeri banget. Gue sampai nggak bisa karena kan bius ya efek bius. Nah setelah beres tuh udah dijahit terus segala macam, gue diobservasi dulu kan 2 jam. Sejam apa 2 jam gitu. Setelah itu gue ngantuk banget tuh. Tapi gue mau tidur nggak takut. Iyalah. Sedangkan gue masih gemeteran kan. Gue gemeteran gak berhenti gitu. Terus gue bilang sama perawatnya, sus saya ngantuk boleh tidur nggak ya? Gue bilang gitu. Oh tidur aja nggak apa-apa gitu. Oh ya udah aman berarti gue nggak meninggal. Gue boleh tidur. Wow. Terus akhirnya tidur. Ya udah gue tidur gue bentar. Pas bangun masih gemeteran juga. Wow. Katanya pas gue tidur tuh saturasi oksigen gue sempat turun juga kan. Saya kira pas dibawa ke ruangan diukur lagi baru kayak beberapa kali suster balik ke ruangan gue buat ngukur saturasi. Mungkin karena gue agak ngefly juga kali ya. Mungkin. Kayak gue tuh ngomong aja masih ini gue ngomong nyambung gak sih gitu sama orang kayak pas setelah operasi. Masa gue keluar ruang operasi gue udah dada sama ayah gue ayah gitu. Itu sadar apa enggak? Sadar. Gue sadar cuman kayak ngelakuinnya kayak masih ngelayang-layang gitu. Ayah gitu gue menyapa ayah gue. Ayah. Itu kayak bokap lo deg-degan mampus gak sih kayak ini anak gue. Mungkin dalam hati kayak alhamdulillah gak modal anak gue gitu. Asli ada di situ sih. Terus. Gue nyariin Irfan. Mana ya? Gue nyari masuk kulit. Ayo Irfan sholat. Oh. Jadi sebelum gue masuk ke ruang operasi nggak ada dia, setelah gue keluar dia nggak ada juga. Iya gue baru ketemu dia di ruangan. Bingung nih, menurut gue bisa dibelah nih, laki gue mana ya? Terus. Ya udah deh, tapi sampai ruangan gue masih gemeteran juga. Wow. Itu setelah di jam berapa berarti? Masih gemeteran itu? Gue tuh operasi kan jam 15.40 anak gue lahir jam 6-an lah. Masih gemeteran? Gue masih gemeteran. Masih. Gila. Gemeteran banget. Dan gue tuh sampai megangin tangan gue gitu loh, bang, pakai tangan gue yang satunya. Nggak dingin. Maksudnya kan berasa ya, kalau kita kedinginan tuh berasa kan.
bersama Jadi keluarga. cuma gue beneran. Terus Wow, kayak, wah ternyata ini yang dibilang orang-orang. wow. Dan ternyata Terus. sesar tidak semenakutkan itu. Mungkin lo bilang karena lo udah mengalami kali ya. Kalau Iya dari kali ya. sudut pandang gua, apa yang lo dan semua ibu alami itu miraculous event sih. Kayak lo bisa menahan sakit yang sesakit itu gitu loh selama berjam-jam. Ini kita nggak ngomongin sejam 2 jam gitu. Lo hampir 12 jam anjir. 12 jam ya, 12 jam gue kontraksi. Asli. Terus kayak gila sih. Merinding banget. Parah. Keren ibu-ibu yang bisa lahiran normal kuat menghadapi bukan 10. Keren banget. Keren banget. Dan ya mungkin juga kan setiap orang beda-beda ya pengalamannya gitu loh. Just nggak bisa dibandingin satu dan lainnya juga gitu loh. Oke, terus itu ada di jam 6 setelah itu. Setelah itu gue ngobrol sama ayah gue. Ayah gue nemenin gue. Belum Mama Irfan nih. Belum. Dia belum muncul. Dia surat apa sih? Kayaknya ini banyak sudahnya kayaknya bersyukur. Ya dia muncul udah jam 6 lewat deh. Dia baru muncul. Terus gue kayak ayah gitu, sama kayak seperti gue menyapa ayah gue. Wow. Terus dia berterima kasih dengan gue. Bahkan gue gak kepikiran itu. Terus ya pertanyaan pertama yang gue tanyain ke dia adalah, yang kamu azan gak salah lirik kan? Gue takutnya dia takbiran. Takbiran. BTW azan tuh bukan lirik ya harusnya. Apa ya? Ya udahlah itulah. First lirik ya bener. Bener lirik kan? Bener lirik. Terus. Takut dia takbiran di kuping anak gue. Enggak, kata dia bener. Oke. Jadi emang ternyata anak gue gede banget bang. Akhirnya 3,5 kilo. 3,5 kilo. Wow. Iya. Pantas aja dia nggak muat di panggul gue. Padahal ibunya literally sangat muntah-muntah terus ya. Cuman ternyata alhamdulillah anaknya sehat, besar, ternutrisi dengan baik dan lengkap alhamdulillah. Terus. Ya, terus gue bilang kan sama dia, yang kamu nangis gak tadi saat ini? Enggak, tidak ada terhari-harinya. Gimana sih? Ya udahlah, gak apa-apa. Azan. Gak apa-apa ya. Oke, siap. Ya, oke sip. Oke sip, baiklah. Want to remember. Sekarang cariin gue minum, gue aus. Pertama lu di hand on sama anak. Sebentar. Sebelum itu kita start dari nama dulu kali ya. Namanya Jenaira Fadila. Kapan Jenaira ditentukan namanya? Justru gue udah lama lagi. Udah lama ya? Pas 6 atau 7 bulan. Jadi gue nyiapin 2 nama kan. Karena dia di USG pernah cowok. Suka begitu memang suka begitu. Iya, jadi ya udah gue siap-siap 2 nama aja. Udah lama kok, ya 6-7 bulan. Terus pertama kali lo di hands on Jenaira tuh jam berapa? Jam 10 malam. Karena dia diobservasi 8 jam kan. BTW gila ya, lo literally tidurnya tuh minim banget di hari itu. Lebih parah lagi Irfan, dia hampir 3 hari sangat amat minim. Bagus. Itu laki-laki siaga, betul? Tapi kasihan. Iya, betul. Pusing sih, gue sih pusing. Udah gitu gue nyuciin baju gue yang penuh darah itu kan pas pulang. Kayak lu kasihan banget suami gue. Enggak, ya sebanding lah menurut gue. Iya sih, maksudnya tadi kan gue gimana ya, kasihan tapi gue juga gak bisa ngapa-ngapain, gue juga bisa jalan kan. Belum dia bantuin gue jalan, bantuin gue ke kamar mandi gitu. Oh ya, itu ya. Tolong ya semua teman-teman yang mendengarkan, laki-laki yang baik tuh yang seperti ini guys, yang menemani seluruh proses. Awas kan Indonesia kan lahiran lu main ML pada Gojito. Kan Indonesia kan kata generasi penerus ya. Oh benar. Lo manggilnya siapa? Jena berarti? Jena. Pas pertama kali di hands on apa perasaannya? Seneng. Kayak ya udah nih tadi di perut gue. Kok bisa ya segede gini? Di perut gue. Lucu banget sih dia waktu awal datang dia bersin-bersin.
Kata Oh susternya gitu, biasa itu emang kalau anak bayi harus kain gitu kan, ini kan baru banget kena ini kan, darah biasanya kan gitu ya, dalam perut kan steril ya, kena udara kena betul. apa. Polusi-polusi Jakarta ya, polusi-polusi Benar. ibu kota. Terus. Ya udah deh. Dia terus gue kayak, oh kalau nih anak ditaruh bareng gue ngapain ya sama dia? Gue tuh kepikiran, gue pikir kayak, nih bayi diambil lagi kayak sama susternya. Gimana ya? Bingung. Gue tuh bingung banget kayak, ini anak kalau sama gue ngapain ya? Gue tuh pengen chat ke gue, mbak ini ntar kalau di sama gue ngapain ya? Apakah ngobrol atau deep talk apa ngapain nih gitu. Tapi ternyata dia tidur doang banget. Oh gitu. Lucu banget. Terus. Malam itu dia tidur doang. Malam banyak baru dikejar. Itulah yang bikin Irfan gak tidur lagi. Dia sibuk menghibur anaknya. Betul. Fast forward ke hari ini, berarti udah berapa lama dari lo lahiran? Sebulan 2 hari. 1 bulan 2 hari. Apa yang Iya. apa perbedaannya? Dia nggak pernah ngasihin gue begadang lagi bang, dia pinter banget deh. Oh gitu. Bener-bener. Iya, jadi dia tuh kalau malam, kalau mau gue susuin tuh nggak mau, nolak. Akhirnya gue karena takut dia dehidrasi, gue taruh dot aja, jadi dia tidur sambil nyot deh. Wow. Dia pinter banget. Berarti tadi itu dia tidurnya bagus. Terus selain itu, kalau lu nya. Gue sih waktu itu kan pas pulang kan masih ada mertua gue ya bantuin. Terus Cuman pas mertua gue balik itu loh, gue kan sendirian ya. Dari Ivan udah mulai masuk kerja kan. Wow, gue bingung banget. Gue takut banget nggak bisa ngurusin dia gitu waktu itu. kebayang lagi. Seminggu itu gue nangis mulu, gue. Karena gue Iyalah. bingung nih anak gitu. Dan Iyalah. ASI gue belum banyak kan waktu itu, maksudnya dia belum bisa apa sih menyot dengan baik, guanya juga belum bisa gimana caranya biar banyak gitu kan. Betul. Kan kata dokter laktasi gue memang gak harus banyak gitu, karena memang kebutuhan dia cuma 5-10 mili gitu di seminggu pertama itu. Terus. Gue pressure ya, maksud gue nih anak maunya nyusu terus tapi gue nggak bisa gitu. Seperti gue udah luka-luka bang, bener-bener yang berdarah gue nyusuin dia tuh sambil nangis. Gue kayak orang gila tuh, kayak orang kesurupan gue. Sambil nyusuin dia sambil nangis, sedih banget. Kebayang lagi. Karena gue punya beberapa kenalan yang seperti itu. Kebayang. Jadi sakit yang lahirin gak ada apa-apanya menyusui. Jadi stresnya lagi di sana ya? Iya. Wah. Kayaknya ada deh semingguan gue kayak gitu. Bener-bener nangis, baru gue ngeliat dia nangis. Jadi dia tuh mungkin ngerasa juga kali ya, si Jananya tuh rewel juga gitu loh, karena gue nangis mulu juga kan. Gimana? Dia juga gimana, Mas? Iya, gimana, Ma? Ya gimana? Gak tahu. Wow. Gak tahu. Wow. Tapi mendengarkan semua ini apa ya? Kayak membuat gue sadar sih, kayak anjir, cowok tuh gak ada apa-apa aja, coy. Kayak wow, it's been amazing story. Tapi hadir aja cukup sih bang menurut gue. Itu lebih dari cukup hadir membantu, kayak at least that's all we can do aja nggak sih? Kalau bisa lebih mah lebih lah harusnya. Cuman ya seperti itulah. Jenna lahir tanggal 13 Juli. 13 Juli, which is menjadikan dia seorang zodiaknya Cancer. 6 hari sebelum gue dia lah. Oh bener ya, yang gue nggak pernah inget tahun lo kawan. Emang dasar. Mari kita simpan sebuah time capsule buat Jenna ya. Nanti Jenna akan mendengarkan audio ini ketika dia berumur berapa ya? Lo merasa udah ngerti kehidupan di umur berapa, Bar? Ngerti kehidupan anjir. Jadi kayaknya maksud gue 22 gitu. Anjir, 22. Jauh ya? Jauh. Lama banget. Lama banget. Dia kan udah mau nyari sendiri. Udah mau nyari duit sendiri. Harapan gue tuh kayak 17 gitu. Kenapa 22 gitu?
Jauh banget. Jadi biar duit sendiri soalnya 17 kan masih numpang sama orang tua. Oke, 22 deh. Kita set 22 tahun semenjak hari ini. Lo mau bilang apa sama Jenna di masa depan? Apa ya? Kayaknya yang selalu gue bilang tiap hari gue sayang banget sama dia. Terus Kayaknya gue gak siap lihat dia tiba-tiba gede bang. Ini lucu banget. Walaupun kalau Which misalnya masih sakit sih. Ini which lucu is banget. Kenapa which lucu is banget? nggak akan tiba-tiba gede sih. Gue akan jamin itu. Kita akan melewati Gue takut 22 kalau tahun. gue tinggal kerja, tiba-tiba dia sejalan. Anjir. Tapi ada sih, akan ada day di Nanti mana kangen lagi. akan ada hari di mana lo tinggal kerja terus kayak tiba-tiba lah kok jalan gitu. Apalagi pesannya apalagi. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang baik sama semua orang. Amin. Dan minim menyakiti orang lain. Amin. Gak bisa jadi presiden lah. Jenna 22 tahun. Gila sih, kita udah tua banget berarti. Gue berarti ada di umur sekitar 51, Bar. Hah, masa iya? Iya kan gue 29. Oh iya, gue berapa? Iya. 22. Gue 49. Gila Nyampe sih. gak ya gue 49? Let's see. Tapi kita akan melihat next generation akan rule the world dan rule Indonesia. So, thank you for sharing with us. Terima kasih banyak loh. Di tengah jam-jam kurang tidurmu ini, kamu bersedia untuk membagikan cerita ini. Untuk weekend, soalnya kalau weekend kan pagi ada Irfan, jadi dia bisa gendong-gendong Cina, gak gue tertib. Itu betul, karena ibu juga butuh quality time dan hari bersantai, betul? Betul. Walaupun cek menyusui kesadaran ke Oh, tadi ada yang kurang. Lo kan apa? selama di bulan 9 7 8 9 lo merasa perut lo gede ya. Lo melihat perut lo kosong gimana, Bar, rasanya? Bosnya gue sendiri, Irfan aja liatnya aneh loh. Lah kok kamu kurus lagi gitu? Oh, kamu Itu turun 11 kilo, naiknya cuma 5 kilo. Anjir, gila itu berat badan yang gone. Sampai dokter gue aja bilang, kamu hamil gak ada sisanya, kata dia. Gak sisa ya. Kembali. Anjir. Sudah menjadi ibu, semoga ibu, anak dan ayahnya sehat selalu. Tidak sabar mendengar perkembangan-perkembangan yang lain dan sampai bertemu. Tapi nanti gue kirimin ya meme yang skip itu. Sebaya harus kirimin ke gue. Siap. Lo akan tahu betapa lucunya bisa itu. Jadi cover Spotify ini ya ntar. Bisa, siap, keren. Oke, kalau gitu selamat istirahat, selamat weekend. Bye-bye. Oke, terima kasih. Bye-bye. Dadah.